In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. C71 satu kesalahan kecil. Dengan cara Pes Demon menggunakan sabit mematikannya untuk menopang berat badannya, Sunny untuk sementara aman dari bilah tajamnya. Tentu saja, monster itu memiliki cara menyerang lainnya. Setiap kakinya yang menjulang tinggi seperti alat pengepung, berbahaya dan mampu menimbulkan kehancuran yang dahsyat. Namun saat ini, posisinya terlalu genting untuk membalas dengan cara yang sama. Sunny setidaknya punya waktu sedetik untuk melakukan apapun yang diinginkannya, tanpa risiko apapun. Satu-satunya hal yang harus dia hindari adalah berjalan langsung di bawah raksasa itu, sehingga membahayakan dirinya sendiri dan berisiko tertindas hingga mati oleh tubuh raksasa iblis tersebut. Secara kebetulan, itulah yang harus dia lakukan. Sial, sial, sial. Sambil melirik ke arah makhluk lapis baja raksasa itu, Sunny mengumpat dan berlari maju. Sesaat kemudian, dia menyelam di bawah iblis cangkang, merasakan bayangan tebal menelannya hidup-hidup. Seketika itu, Sunny diliputi keringat dingin. Yang ada di atasnya sekarang hanyalah logam yang dipoles dan niat membunuh. Yang perlu dilakukan monster itu untuk mengubah manusia kecil itu menjadi genangan darah hanyalah meletakkan tubuhnya di atas pasir. Di bawah beban yang sangat berat, organ-organ Sunny akan pecah dan tulang-tulangnya akan berubah menjadi debu. Tidak akan ada yang tersisa dari tubuhnya yang padat sama sekali, hanya lapisan tipis cairan kental berdarah yang tersebar di tanah. Ini bukan situasi terbaik yang bisa Anda alami. Dengan sarafnya yang hampir meleleh, Sunny mengacungkan pedangnya dan menyerbu maju. Matanya tertuju pada persendian kaki cara Pes Demon. Dia benar-benar fokus, mencari gerakan sekecil apapun. Menunggunya, tanpa ruang untuk kesalahan, Sunny menyingkirkan setiap pikiran dan emosi yang tidak perlu ke sudut terjauh pikirannya, tidak membiarkan rasa takut, keraguan, dan kecenderungannya untuk terlalu banyak berpikir memperlambatnya bahkan sedetik pun. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Rasanya seperti berjam-jam telah berlalu, tetapi kenyataannya, hanya beberapa saat saja. Sunny baru sampai di sepasang kaki kedua monster raksasa itu. Saat itulah dia akhirnya menyadari perubahan yang hampir tak terlihat pada postur iblis itu. Ketegangan di persendiannya sedikit berubah, menunjukkan bahwa raksasa itu akan bergerak. Inilah pertanda yang Sunny harapkan sekaligus takuti. Sekarang, kelangsungan hidupnya sepenuhnya bergantung pada apakah dia cukup cepat atau tidak. Begitu matanya menyadari perubahan postur makhluk itu, Sunny berputar pada satu kaki dan berlari ke samping, berusaha menjauh dari bawah raksasa lapis baja tersebut. Gumpalan kecil pasir beterbangan akibat putaran mendadaknya. Namun iblis itu sangat cepat. Ia menjatuhkan tubuhnya, bertekad untuk menghancurkan penjajah menjijikkan itu seperti serangga. Karena inersia dan keterbatasan tubuh manusianya memperlambat Sunny, ia merasakan permukaan logam cangkang itu mulai jatuh menimpa kepalanya jauh sebelum mencapai zona aman. Kematian mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Satu langkah, dua, akankah dia berhasil tepat waktu? Iblis cangkang itu jatuh ke tanah dengan suara dentuman yang menggelegar, mengirimkan awan pasir besar ke udara. Dampaknya begitu kuat sehingga seluruh pulau bergetar. Hujan deras logam dan duri yang berjatuhan hampir mengenai Sunny, hanya beberapa sentimeter saja. Ia terbang keluar dari bawah tubuh iblis itu pada saat-saat terakhir dengan melakukan penyelaman yang penuh keputusasaan. Terhempas ke pasir, Sunny berguling dan melompat kembali berdiri, sedikit linglung akibat gelombang kejut dari jatuhnya raksasa itu. Hah, aku ternyata berhasil selamat. Terkadang, hidup penuh dengan kejutan. Namun, terlepas dari semua lelucon, dia sebenarnya tidak begitu terkejut. Tindakannya, meskipun berpotensi fatal, telah disengaja dan diperhitungkan. Dia tidak terbiasa mempertaruhkan nyawanya tanpa yakin bahwa setidaknya ada peluang sedang untuk selamat. Tindakannya juga selalu bertujuan dan mengejar sasaran tertentu. Dalam kasus ini, tujuannya adalah untuk mengalahkan cara Pes Demon. Hanya dengan memaksa makhluk raksasa itu jatuh ke tanah, dalam jangkauan pedang mereka, barulah mereka bisa berharap untuk membunuhnya. Dalam hal ini, pertaruhan berbahaya ini berakhir dengan sukses besar. Bajingan itu sekarang terbaring tengkurap, cangkang dan tubuh humanoidnya, tempat semua organ vital berada, tepat di jangkauan serangan Changing Star. Kini Sunny hanya perlu menciptakan celah agar wanita itu bisa memberikan pukulan fatal, meskipun dia masih belum tahu bagaimana wanita itu berencana untuk menembus penghalang tak tertembus dari baju zirah iblis tersebut. Namun, menciptakan celah itu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun mobilitas monster itu kini sangat berkurang, jarak antara dia dan kedua Sleeper juga jauh lebih kecil. Hal ini membuat menghindari serangannya menjadi jauh lebih sulit. Sunny akan segera mengalami kesulitan itu sendiri.
Ia baru saja berdiri tegak ketika sabit mengerikan itu melesat di udara, mengancam akan membelah tubuhnya menjadi dua. Sunni tidak tahu bagaimana keadaan Nevis di sisi lain tubuh makhluk raksasa itu yang terjepit oleh capitnya, tetapi menghadapi sabit itu hampir di luar kemampuannya. Tatapan mata iblis yang membara dan mengikuti setiap gerakannya sama sekali tidak membantu situasi. Dengan waktu reaksi yang sangat terbatas, Sunni melakukan satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya, dia melompat setinggi mungkin dan mengangkat kakinya ke dada, melakukan salto ke depan yang sangat canggung. Karena banyaknya pecahan bayangan yang telah ia konsumsi dan peningkatan fisik yang diberikan oleh bayangan tersebut, ketinggian lompatannya sungguh mengesankan, menurut standar manusia. Bila sabit berdesis di bawah Sunni, begitu dekat sehingga ia bisa merasakan angin menerpa wajahnya. Setelah mendarat di tanah, dia melesat ke depan. Sunni tahu bahwa sabit itu akan kembali, tetapi dia punya waktu 1 atau 2 detik untuk mengubah posisinya, berada di depan raksasa itu. Dia harus membuat makhluk raksasa itu melupakan Nevis sepenuhnya dan berkonsentrasi penuh untuk menghadapinya, dan hanya dia seorang. Untuk melakukan itu, dia harus berada dalam jangkauan sabit dan capit. Sungguh tugas yang menyenangkan. Merasa waktunya hampir habis, Sunni berputar dan mengangkat pedang Azure. Seperti yang ia duga, iblis cangkang itu sudah kembali mengayunkan sabitnya ke arahnya, kali ini dengan tusukan horizontal yang tanpa ampun. Ujung sabit yang tajam melayang di udara, mengarah ke dadanya. Namun, dia sedikit meremehkan waktu reaksi iblis itu. Akibatnya, sudah tidak ada waktu untuk menghindar. Satu kesalahan kecil bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati di Forgotten Shore. Adegan pertarungan pertama mereka melawan Centurion bercangkang terlintas di benak Sunni. Situasinya sangat mirip dengan yang sekarang, dengan malapetaka yang tak terhindarkan menghampirinya secepat kilat, terlalu cepat dan dekat untuk dihindari. Dibawa oleh mata pisau sabit makhluk bercangkang. Namun Sunni tidak sama seperti sebelumnya. Sejak pertempuran yang menentukan itu, dia menghabiskan setiap hari untuk berlatih, mendapatkan pengalaman, dan mengumpulkan kekuatan. Dia telah berjuang melewati neraka ini, membayar harga darah untuk setiap langkahnya. Dia tidak mudah dibunuh lagi. Alih-alih daging lunak, sabit itu disambut oleh baja keras dari pedang Azure. Sunni tidak hanya menangkis serangan itu, dia bahkan berhasil memiringkan pedangnya sedemikian rupa sehingga sebagian besar dampaknya terpantul alih-alih menyerap seluruh kekuatannya. Salah satu tangannya diletakkan di gagang pedang, tangan lainnya mencengkeram ujung bilah dengan cukup kuat untuk mencegah mata pisau memotong jari-jarinya. Kekuatan sisa itu masih cukup untuk membuatnya terlempar ke belakang, tetapi tidak cukup untuk mematahkan tulang di tangannya. Tidak dengan bayangan yang meningkatkan ketahanan tubuhnya. Namun, Azure Blade tidak seberuntung itu. Dengan bunyi dentingan yang memilukan, bilah pedang itu hancur berkeping-keping, patah di dekat pelindung tangan. Serpihan-serpihan baja biru yang indah jatuh ke tanah. Sunni menggertakkan giginya, karena tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mantra itu berbicara, mengumumkan kehancuran pedang andalannya. Ingatan Anda telah. Dia tidak sempat mendengar sisa kalimat itu, karena, sesaat kemudian, tubuhnya membentur tanah. Sunni terpental beberapa kali, merasakan nyeri yang menjalar ke tulang-tulangnya, berguling, dan akhirnya berhenti. Kondisinya relatif baik. Sunni berdiri, terhuyung-huyung dan nyaris tidak mampu menjaga keseimbangannya. Dia melirik ke sekeliling dan menyadari bahwa batang pohon besar itu tidak terlalu jauh. 2 lusin meter jauhnya, iblis cangkang itu perlahan menoleh, berencana untuk memusatkan amarah membunuhnya pada Nevis. Ini adalah kebalikan dari apa yang harus dicapai Sunni. Dia harus menarik perhatian monster itu dengan cara apapun. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Saat sisa-sisa pedang Azure mulai bersinar dengan cahaya lembut di tangannya, siap hancur menjadi percikan api, Sunni mengangkat tangannya dan melemparkan pedang yang patah itu dengan sekuat tenaga. Namun, dia tidak melemparkannya ke arah iblis itu. Sebaliknya, dia melemparkannya ke pohon ajaib itu, seolah-olah mencoba melukainya. Tidak jauh dari situ, iblis itu tiba-tiba membeku, meskipun hanya sesaat. Mata merahnya mengikuti ingatan yang bersinar saat melayang di udara, mendekati batang pohon besar itu. Kemudian pedang yang patah itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi percikan api putih yang kemudian menghilang tanpa jejak. Tak satu pun dari percikan api itu menyentuh kulit kayu obsidian. Namun, Azure Blade telah memenuhi tujuannya. Hal itu mengalihkan perhatian raksasa itu selama beberapa saat yang berharga. Bagi Changing Star, itu sudah lebih dari cukup. C72 Pembunuh Iblis. Begitu iblis cangkang membeku, teralihkan perhatiannya oleh ancaman palsu terhadap pohon besar itu, Nevis menerjang maju. Tidak ada keraguan, tidak ada bimbang, bahkan tidak ada jeda sedikit pun antara saat musuhnya menurunkan pertahanannya dan serangan nekatnya.
Sama seperti Sunny yang sebelumnya sepenuhnya fokus mengamati pergerakan monster, Changing Star telah mengamati dan menunggu momen tepat ini sejak awal pertempuran. Changing Star tahu bahwa, ketika kesempatan itu muncul, itu hanya akan berlangsung selama sedetik. Bahkan 1 detik itu hampir merenggut nyawa Sunny. Nevis tidak akan menyia-nyiakannya. Sosoknya yang anggun melesat di udara seperti anak panah yang dilepaskan dari busur yang kuat, hampir meninggalkan bayangan di belakangnya. Bila perak pedang panjangnya berkilauan, memantulkan cahaya fajar. Baju zirah hitam dan putih itu tampak berubah menjadi kabur. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, menyerbu musuh tanpa menyisakan sedikit pun kesempatan untuk mundur. Segalanya terjadi terlalu cepat bagi Sunny untuk membentuk pikiran yang koheren. Dia hanya bisa menyaksikan, waktu melambat, badai emosi berkecamuk di benaknya. Iblis itu bereaksi hampir seketika, menyadari ancaman tersebut. Tetapi, hampir, tidak berarti apa-apa di medan perang. Kelengahan sesaat saja sudah cukup untuk kehilangan segalanya. Satu kesalahan itu, sekecil apapun, sudah cukup untuk menentukan nasibnya. Jika Nevi benar-benar mampu menembus cangkang makhluk yang tak bisa dihancurkan itu. Jika tidak, semuanya akan sia-sia, dan merekalah yang akan mati. Raksasa yang menakutkan itu menggerakkan sabitnya, mencoba mencabik-cabiknya. Capitnya melesat dari sisi lain, mengancam akan menghancurkan tubuhnya menjadi bubur. Tapi dia terlambat sepersekian detik. Changing Star sedikit lebih cepat. Saat dia berlari, ada sesuatu yang berubah pada irama langkahnya. Sunny tidak bisa melihat wajahnya di balik pelindung helmnya, tetapi jika dia bisa, dia akan melihat ekspresi kesakitan yang tergambar di wajah pucat Nev. Sesaat kemudian, pancaran cahaya putih lembut menyala di bawah kulit tangannya. Namun, kali ini, cahaya itu tidak tetap di sana. Sebaliknya, nyala api putih itu mengalir keluar, ke gagang pedang perak, dan kemudian ke bilahnya. Pedang itu tiba-tiba berubah menjadi ujung yang tajam dan bercahaya, menyala dengan cahaya putih pijar. Cahayanya begitu terang sehingga Sunny merasa ingin memejamkan mata. Namun, pancaran cahaya itu tidak lagi lembut dan hangat. Sebaliknya, pancaran itu tampaknya mampu mengubah apapun yang disentuhnya menjadi abu dan cukup tajam untuk merobek tatanan dunia itu sendiri. Mungkin, ketajamannya bahkan cukup untuk memutus tali takdir. Sunny ingat bagaimana Nevis menggambarkan kemampuan aspeknya, itu dapat digunakan untuk penyembuhan. Saat itu, dia menduga bahwa ungkapan itu menyiratkan ada lebih dari sekadar kemampuan tersebut. Dia bahkan kagum betapa berharga dan langkanya kemampuan seperti itu. Sepertinya dia benar, api ajaib Changing Star mampu menyembuhkan sekaligus menghancurkan. Api itu memiliki efek penguat yang mirip dengan kontrol bayangannya sendiri, setidaknya ketika diterapkan pada senjata. Siapa yang tahu apa lagi yang bisa dilakukannya? Sungguh kemampuan yang luar biasa. Jika mengingat kembali, ia mengerti bahwa Nevis tidak menyiksa dirinya sendiri dengan sia-sia. Semua waktu yang ia habiskan berpura-pura bermeditasi sambil diam-diam menahan penderitaan yang luar biasa akibat kelemahannya dimaksudkan untuk mewujudkan momen ini. Untuk memberinya cukup ketabahan untuk menggunakan kemampuan ini dalam pertempuran tanpa pingsan karena rasa sakit. Dia berhasil. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan cukup? Apakah pedangnya cukup kuat untuk menembus cangkang perkasa iblis yang telah bangkit? Lagi pula, betapapun hebatnya kemampuan itu, tetap saja didukung oleh inti jiwa yang lemah dan tertidur dari seorang penidur rendahan. Mereka akan segera mengetahuinya. Beberapa langkah dari tubuh iblis Carapes yang menjulang tinggi, Nevis menekuk kakinya dan melompat, melayang tinggi ke udara. Pedangnya melesat ke depan dengan tusukan ganas, begitu cepat sehingga, untuk sesaat, tampak seperti seberkas sinar matahari putih murni. Kemudian, benda itu bertabrakan dengan paduan logam aneh dari baju zirah raksasa yang berkilauan, tepat di tempat seharusnya jantungnya berada. Tentu saja, saat mereka bersembunyi di dalam tulang punggung Leviathan yang mati, Casey menceritakan tentang penglihatannya. Dalam penglihatan itu, dia melihat iblis cangkang diserang oleh makhluk mengerikan dari laut dalam yang gelap. Setelah pertempuran, iblis itu terluka parah dan hampir mati. Luka yang paling mengerikan berada di dadanya, di mana baju zirah itu robek dan hancur, memperlihatkan jantung monster yang masih berdetak. Seiring waktu, semua lukanya sembuh. Kecuali yang satu ini, meskipun cangkang iblis itu tampaknya telah pulih, sebenarnya, cangkang itu tidak pernah sepenuhnya pulih. Di satu titik ini, perisai itu diam-diam melemah. Dan tepat di titik itulah Nevi melayangkan pukulannya. Tidak masalah apakah pedang bercahayanya benar-benar mampu menembus zirah yang tak tertembus dari makhluk yang telah bangkit itu, karena dia menyerang satu-satunya titik lemah di tubuhnya, tempat di mana zirahnya telah hancur. Dengan kilatan cahaya putih, pedang pijar menembus cangkang logam iblis itu dan menusuk tubuhnya, melepaskan kobaran api yang dahsyat di dalam cangkang adamantin tersebut. Seolah-olah raksasa itu tiba-tiba diterangi dari dalam,
dengan pancaran cahaya menerobos celah-celah di baju zirahnya. Untuk sesaat, pemandangan surrealis itu terpatri dalam benak Sunny. Kemudian, pedang Changing Star mencapai jantung Carapes Demon dan membelahnya, membakar segala sesuatu di sekitarnya dan membuat darah biru makhluk menakutkan itu mendidih dan menguap. Kaki Sunny lemas, dan dia jatuh terduduk dengan tidak anggun. Apa, kita berhasil. Setan itu terhuyung-huyung, tangannya perlahan terangkat, seolah mencoba menarik Nevis ke dalam pelukan terakhir. Tetapi kemudian, saat tubuhnya berkedut, tangan itu jatuh ke tanah. Nev mendarat di pasir dan melompat mundur, siap membela diri. Namun, hal itu tidak diperlukan. Penjaga Bukit Abu yang penuh kebanggaan itu sedang sekarat. Cahaya merah tua di satu matanya yang tersisa semakin redup, segala bentuk kecerdasan dengan cepat menghilang dari tatapannya. Iblis itu terkulai lemas, semua sisa kekuatannya meninggalkan tubuhnya yang perkasa. Dengan susah payah, ia menoleh dan melirik pohon besar itu untuk terakhir kalinya. Kemudian, pandangannya tertuju pada Sunny. Tidak ada lagi amarah atau kegilaan dalam tatapan itu. Hanya emosi aneh, tenang, dan tak terjelaskan. Rasanya hampir seperti lega. Sebelum Sunny dapat memahami makna dari emosi itu, secercah cahaya terakhir telah lenyap dari mata iblis cangkang itu. Kepalanya terlempar ke belakang dan jatuh. Mereka menang. Di depan tubuh raksasa itu, Nevis telah melepas helmnya. Di baliknya, wajahnya pucat dan lelah, rambutnya menempel di helm dalam keadaan berantakan karena keringat. Cahaya putih yang sebelumnya terpancar telah padam, membuat matanya kembali berwarna abu-abu. Changing Star berlutut, lalu berbaring telentang, terlalu lelah untuk bergerak. Pertarungan itu berlangsung kurang dari 1 menit, tetapi sangat menguras tenaga keduanya. Sunny mengikuti contoh Nev dan berbaring di tanah, mencoba mengatur napasnya. Mereka benar-benar menang. Dia hampir tidak percaya. Aku ingin tidur selama seminggu. Mengingat Cassie masih menunggu di dahan pohon besar itu, tanpa mengetahui siapa yang hidup dan siapa yang mati, Sunny menghela napas. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia berteriak sekuat tenaga. Dalam keheningan pagi, di tengah bukit tinggi yang tertutup pasir abu-abu, di bawah cabang-cabang pohon raksasa yang indah, terdengar teriakan aneh. 1 steak iblis, segera. Siap. C73 lingkaran kematian. Beberapa menit kemudian, Sunny mendengar suara dari suatu tempat di atas. Melihat ke arah itu, dia menyadari bahwa Cassie berdiri di tepi cabang yang lebar, menggenggam tali emas di tangannya. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis buta itu sudah turun. Dia sangat berhati-hati, tetapi juga cukup lincah untuk seseorang yang tidak bisa melihat. Dia berkedip. Apakah dia gila? Itu berbahaya. Namun kekhawatirannya sia-sia. Cassie dengan cepat mencapai tanah dan melepaskan tali, selamat tanpa cedera. Kemudian dia memanggil tongkatnya dan melangkah ragu-ragu, mencoba mengingat dari mana teriakan itu berasal. Sunny menunjukkan kehadirannya dan membimbingnya dengan berkata, "Aku di sini." Gadis buta itu menoleh ke arahnya dan berjalan maju, dengan hati-hati meraba tanah di depannya menggunakan tongkat. Karena permukaan pulau yang tidak rata, butuh waktu lebih lama dari biasanya baginya untuk sampai kepadanya. Tepat saat dia hendak berjalan melewatinya, Sunny berbicara lagi. "Hei, Chas." Cassie berhenti dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi terkejut. Kemudian, dia bertanya, "Mengapa kamu berbaring di tanah?" Dia tersenyum lemah. Ini sangat nyaman." Tiba-tiba, gadis buta itu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada khawatir. "Apakah kamu terluka?" Sunny menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Selera humornya tidak selalu dihargai. Bahkan, hal itu seringkali membuatnya mendapat masalah di masa lalu. Hanya memar di sekujur tubuh. "Tidak serius, aku hanya sangat lelah, yang tadi benar-benar intens." Karena Cassie masih mengerutkan kening, dia berpikir sejenak dan menambahkan, "Nev juga baik-baik saja, dia sedang beristirahat agak jauh." Akhirnya, gadis yang lembut itu menjadi rileks. Wajahnya cerah, dan dia memberinya senyum ragu-ragu. "Kau benar-benar membunuh iblis itu." Sunny menatap mayat raksasa itu lalu menutup matanya. Ya, dia sudah benar-benar mati. Mereka berdua terdiam untuk beberapa saat. Sunny hampir tertidur ketika Cassie dengan hati-hati bertanya, "Jadi, kau akan terus berbaring di sini?" Dia membuka matanya dan berkedip, mencoba mengingat apa yang sedang terjadi. "Oh, benar, ini pagi hari. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan." Hari terakhir terasa sangat panjang dan melelahkan. Mereka harus melakukan persiapan untuk melaksanakan rencana, berlomba ke puncak bukit, memanjat pohon besar, bersembunyi di dahan-dahannya, mempertaruhkan nyawa untuk membakar iblis itu, belum lagi semua hal yang terjadi setelahnya. Semua itu berpuncak pada pertempuran singkat namun menakutkan melawan makhluk itu sendiri.
Namun, belum saatnya untuk beristirahat. Mereka harus mengambil tindakan pencegahan dasar, setidaknya. Dengan susah payah mengerahkan tubuhnya yang kelelahan, Sunny berdiri dan menawarkan bahunya kepada Casey. Setelah Casey meletakkan tangannya di bahunya, Sunny berjalan menuju mayat iblis cangkang, berhenti di tempat Nevis tergeletak di pasir. Dia menyapa mereka dengan tatapan lelah. Selamat pagi. Karena kebiasaan, Changing Star mencoba memaksakan senyum sopan. Namun, hari ini senyumnya tidak terlihat meyakinkan. Saya beri nilai 3,6 dari 10. Tidak bagus, tidak buruk. Tak lama kemudian, mereka bertiga duduk melingkar, saling mengoper botol kaca berisi air dingin yang menyegarkan. Sunny sedang asyik menceritakan pertarungan mereka dengan iblis cangkang. Jadi dia teralihkan perhatiannya selama beberapa saat. Saat itulah Nev menyerang. Dia menggunakan kemampuan aspeknya untuk menyalakan pedangnya dan menyerang bagian baju besi yang melemah di dada iblis itu, yang kau ceritakan pada kami. Bagian itu memang tidak sekuat bagian cangkangnya yang lain, jadi pedang itu menembus dan menusuk jantung bajingan itu. Sunny memperhatikan bahwa Casey tampaknya tidak terkejut dengan penyebutan trik baru Changing Star. Entah dia sudah tahu sejak lama karena Nevis telah memberitahunya, atau dia melihat sesuatu dalam salah satu penglihatannya. Terlepas dari itu, dia memutuskan untuk tidak membahas topik tersebut lebih lanjut. Setan itu sudah terluka parah akibat pertarungannya dengan makhluk dari laut itu, jadi itu sudah cukup untuk menghabisinya. Beberapa detik kemudian, dia mati. Casey menggelengkan kepalanya dengan heran. Itu, luar biasa. 2 Sleeper membunuh iblis yang terbangun. Kukira hal seperti itu hanya terjadi di webtoon. Nevi mengoreksinya. 3 orang yang tertidur. Tanpa visi dan saran Anda, kami tidak akan mampu melakukan apapun. Gadis buta itu menundukkan wajahnya, sedikit malu. Tetap saja, 2 atau 3, itu tidak banyak mengubah apapun, kan? Sunny memandang dari satu gadis ke gadis lainnya, lalu akhirnya menoleh ke Casey. Kau benar, ini bukan sesuatu yang bisa diharapkan terjadi. Tapi, ngomong-ngomong, aku sudah berjanji akan memasak daging iblis untukmu setelah ini selesai, kan? Apakah kau siap menyaksikan bakat kulinerku yang luar biasa? Dia tersenyum, sudah merasakan kelezatan daging yang empuk dan berair di mulutnya. Namun, Casey tiba-tiba mengerutkan kening, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Aku tidak tahu tentang itu. Dia mengangkat alisnya. Apa? Kenapa? Dia ragu-ragu sebelum menjawab. Yah, rasanya aneh saja memakan daging makhluk cerdas. Sekalipun makhluk itu jahat. Sebelumnya aku tidak memikirkannya, tapi sekarang, rasanya tidak benar, kurasa. Sunny berkedip. Sebenarnya, dia juga tidak memikirkannya. Kalau dipikir-pikir, gagasan membuat steak dari makhluk yang kecerdasannya setara dengan mereka memang terasa agak salah. Bahkan jika makhluk itu adalah iblis haus darah yang akan menelan mereka hidup-hidup tanpa pikir panjang. Begitulah cara kerja di alam mimpi. Monster memangsa manusia, dan manusia memangsa monster. Itulah lingkaran kehidupan, kematian. Lingkaran kematian. Namun, iblis cangkang itu tidak hanya cerdas. Ia memiliki pemikiran dan kepribadiannya sendiri. Meskipun makhluk mimpi buruk pada umumnya gila dan terobsesi dengan pembunuhan dan kehancuran, sama seperti dirinya, raksasa berlapis besi itu juga memiliki kualitas lain. Dia bangga dan tak kenal takut, bahkan gagah berani. Saat bertarung melawan monster-monster menakutkan di laut gelap, dia tidak ragu untuk mempertahankan posisinya, menolak untuk menyerah. Memasak daging seseorang seperti itu memang bisa dianggap aneh. Mengapa Guru Julius tidak mengajari saya tentang etika memakan musuh? Sungguh kelalaian yang besar. Karena salah paham dengan keheningan Sunny, Casey tersipu dan berkata, "Maaf, aku tahu ini terdengar konyol, tapi memang begitulah perasaanku. Kamu dan Nev tidak harus melakukan hal yang sama." Sunny menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau mungkin benar. Aku mengerti, sedikit. Hanya saja kami tidak membawa bekal apapun, jadi kami tidak akan bisa makan apapun kecuali jika kami berburu." Gadis buta itu menghela napas. Kemudian, wajahnya berseri-seri dan dia berkata, "Bagaimana dengan buah-buahan pohon besar itu? Aku yakin rasanya pasti enak." Sunny menatapnya dengan takjub. "Kamu serius?" Casey tampak bingung dengan pertanyaannya. Ya, kenapa?" Dia berkedip beberapa kali sebelum menjawab. "Pohon itu megah dan cantik, tetapi juga sangat aneh dan mencurigakan. Mengapa pohon itu bisa tumbuh di sini sementara yang lain tidak bisa? Aku cukup yakin itu adalah alasan mengapa semua karang di sekitar Ashen Barrow mati. Apakah kau pernah melihat hal lain yang mampu merusak labirin itu sendiri?" Sunny menatap Casey, lalu ke Nevis, mencoba menunjukkan betapa seriusnya dia tentang hal ini. "Lagi pula, ini terlalu menyeramkan. Kurasa kita tidak seharusnya memakan buah-buahan ini."
Siapa tahu apa yang akan terjadi pada kita. Gadis buta itu tersenyum. Kau agak paranoid, bukan? Pohon tetaplah pohon. Sebenarnya, menurutku ini contoh yang luar biasa tentang bagaimana kehidupan dapat bertahan melawan segala rintangan, bahkan di tempat yang mengerikan ini. Aku yakin buahnya pasti baik-baik saja. Dia menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin Casey begitu mengabaikan kekhawatirannya yang sepenuhnya beralasan. Itu sama sekali bukan seperti dirinya. Dengan perasaan tidak senang, Sunny menoleh ke Nev, berharap dia akan mendukungnya. Changing Star berpikir matang sebelum berbicara. Kemudian, dia berkata dengan suara terukur. Sunny benar, ada terlalu banyak hal aneh tentang pohon itu. Memakan buahnya terlalu berisiko. Akhirnya, ada suara yang masuk akal. Dia menghela napas lega, namun, hatinya masih diliputi kekhawatiran tanpa alasan yang jelas. Saat Casey menghela napas kecewa, Changing Star menoleh kepadanya dan bertanya. Apakah Eko hancur? Wajah Sunny berubah muram. Dia masih berduka atas kehilangan pemulung setianya itu. Ya, iblis itu bertindak lebih cepat dari yang kuduga. Dia membunuhnya sebelum aku sempat melakukan apapun. Nevis mengerutkan kening. Sayang sekali, kecepatan kita akan berkurang drastis. Kau tak punya hati, perempuan. Setidaknya berpura-puralah sedih. Ekoku yang malang telah tiada. Bayangannya menggelengkan kepala, takjub dengan kekanak-kanakan tuannya. Sunny juga terkejut dengan reaksinya, mengingat pikiran pertamanya setelah Eko mati adalah tentang berapa banyak uang yang tidak akan bisa dia hasilkan dengan menjualnya. Ya, ini, sayang sekali. Changing Star mengangguk padanya lalu bertanya. Kau juga kehilangan pedangmu. Sunny menghela napas dan menggertakkan giginya. Ya, itu hancur berkeping-keping saat aku menangkis sabit iblis itu. Hal itu bahkan lebih menyakitkan daripada kematian pemulungnya. Azure Blade adalah pedang pertamanya. Dia bertarung dan berlatih dengannya untuk waktu yang lama. Pedang itu sudah seperti bagian dari dirinya. Dan sekarang semuanya telah hilang. Nevi mengangkat tangan. Wah, kau beruntung. Aku menerima sebuah kenangan setelah membunuh iblis cangkang. Itu adalah sebuah senjata. C-74 Midnight Sword. Jantung Sunny berdebar kencang. Seketika itu, dia melupakan Azure Blade sepenuhnya. Ya, pedang itu memiliki nilai sentimental tertentu, tapi siapa yang peduli dengan sentimentalitas? Pedang itu berasal dari seorang pemulung cangkang, yang sama sekali tidak buruk untuk peringkatnya saat ini. Hanya sedikit sliper yang bisa menggunakan senjata Awakenet. Namun, ingatan baru ini berasal dari iblis yang benar-benar telah bangkit. Seorang iblis, itu menjadikannya ingatan yang terbangun tingkat ketiga, 2 tingkat di atas pedang Azure. Ada 7 tingkat secara total, yang sesuai dengan 7 kelas makhluk mimpi buruk, dari binatang buas hingga titan. Sejujurnya, tingkat yang lebih tinggi tidak selalu berarti bahwa ingatan akan lebih kuat, tetapi secara umum, semakin maju suatu makhluk, semakin unik dan hebat ingatan yang ditinggalkannya. Itulah mengapa kain kafan dalang, yang berasal dari seorang tiran yang telah bangkit dan karenanya dianggap sebagai baju zirah tingkat 5 yang telah bangkit, sangat berharga. Tolong, jadilah luar biasa. Sunny berusaha keras untuk tidak menunjukkan kegembiraannya di wajahnya. Berpura-pura bersikap acuh tak acuh, dia menjaga suaranya tetap tenang dan berkata, benarkah? Itu bagus. Nevis meraih tangannya, menghancurkan semua upaya Sunny untuk tampak tenang, dan menutup matanya. Sambil menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya, Sunny merasakan percikan energi mengalir dari tubuhnya ke tubuh Nevis. Itu persis seperti saat dia mentransfer armor Starlight Legion ke tubuhnya, hanya saja kebalikannya. Anda telah menerima memori, Midnight Sword. Nama yang keren. Dia memanggil rune dan dengan tidak sabar mencari deskripsi senjata barunya. Memori, Midnight Sword. Tingkat memori, terbangun. Tipe memori, senjata. Deskripsi memori, ditempa dari pecahan bintang jatuh. Pedang yang kokoh ini kuat dan tak tergoyahkan. Pedang ini berpihak pada mereka yang bersedia bertarung hingga tetes darah terakhir dan tidak mengenal menyerah. Menarik, tanpa membuang waktu, Sunny memanggil Midnight Sword. Seketika, sebuah pedang elegan muncul di tangannya. Pedang itu tampak agak mirip dengan pedang Azure, tetapi hanya dalam arti bahwa pedang itu bermata tunggal dan memiliki gagang panjang yang cocok untuk 2 tangan. Namun, disitulah kesamaan berakhir. Pertama-tama, bilahnya jauh lebih panjang, sekitar 70 hingga 80 cm, dan sedikit melengkung. Pedang itu ditempa dari logam cerah dan berkilau yang sama dengan baju zirah iblis Carapes. Itu sangat tajam. Gagang pedang terbuat dari kayu hitam yang dipoles, penampilannya cukup mirip dengan cabang-cabang oniks dari pohon besar itu. Pelindung tangan berbentuk bulat dan lebih menonjol daripada pada pedang Azure, menawarkan dukungan dan perlindungan yang lebih baik bagi tangan penggunanya. Pedang itu tanpa hiasan, tanpa ornamen,
tanpa pernak-pernik. Sederhana dan bersahaja, seperti senjata sejati yang dirancang untuk pertempuran dan hanya untuk pertempuran. Pedang itu seolah memancarkan aura dingin dan menakutkan. Begitu tangannya menyentuh Midnight Sword, Sunny merasakan bahwa pedang ini memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Bilahnya cukup kuat untuk menahan pukulan dahsyat tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Dengan pedang ini di tangannya, tak ada lagi yang bisa membuat Sunny tak bersenjata. Lebih dari itu, ada sensasi baru yang aneh di suatu tempat jauh di dalam hatinya. Ketika Sunny memegang Midnight Sword, dia bisa merasakan kehadiran yang halus, seolah-olah ada sumber kekuatan yang dalam tersembunyi di dalam dirinya, tepat di luar jangkauan. Dia belum sepenuhnya mengerti bagaimana mengakses kekuatan itu, tetapi itu jelas nyata. Kurasa aku harus memenangkan perhatiannya dulu. Tapi bagaimana caranya? Aku harus bereksperimen nanti. Sambil mengagumi senjata barunya, Sunny menatap Nevis dan berkata, aku pun tahu jenis pedang ini. Ini, katana, kan? Dia mempelajari Midnight Sword lalu menjawab. Secara teknis, ini adalah tachi. Pedang ini lebih panjang dari katana tradisional dan memiliki bentuk bilah yang sedikit berbeda. Tapi keduanya cukup mirip. Sebuah tachi, yah, kedengarannya bagus sih. Dan sebagian besar prinsip yang dia pelajari dengan pedang Azure bisa diterapkan pada pedang jenis ini juga, karena keduanya memiliki dasar yang sama. Akuisisi baru itu belum cukup untuk membuat Sunny melupakan kehilangan Echo, tetapi suasana hatinya membaik secara signifikan. Dia menyukai Midnight Sword, sangat menyukainya. Ada keindahan dalam desainnya yang sederhana dan tegas. Itu dilakukan dengan tenang namun mematikan. Mirip seperti Sunny sendiri, ini merupakan peningkatan yang signifikan. Tiba-tiba, sebuah pikiran gelap muncul di benak Sunny. Melirik Nevis, dia berdeham dan berkata setelah sedikit ragu. Ini senjata yang sangat bagus. Tingkat 3, loh, apa kau yakin tidak ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri? Changing Star-lah yang memberikan pukulan terakhir kepada Charapes Demon. Seharusnya, memori itu miliknya. Tapi Sunny sangat berharap Changing Star akan menolak. Nevis menggelengkan kepalanya. Aku sudah punya pedang. Itu cocok untukku. Dalam hati, Sunny menghela napas lega. Bagus, pikirnya. Tapi ini membuatku bertanya-tanya, jika dia tidak mau menukar pedang panjangnya dengan senjata tingkat 3, lalu apa tingkatan pedang peraknya itu? Dia sama sekali tidak percaya bahwa pedang itu lebih cocok untuk Changing Star. Changing Star sendiri telah mengatakan kepadanya bahwa prinsip penggunaan jenis pedang ini pada dasarnya sama. Meningkatkan ke Midnight Sword dan memberikan senjata lama kepada Sunny tidak akan menimbulkan masalah baginya. Satu-satunya alasan dia menolaknya adalah karena itu akan menjadi penurunan kualitas. Sekali lagi, ia menjadi penasaran tentang keadaan pasti bagaimana Nev mendapatkan nama sejatinya. Untuk menerima namanya sendiri, Sunny harus membunuh seorang tiran yang telah bangkit. Mungkinkah dia melakukan hal yang sama? Atau bahkan, sesuatu yang lebih luar biasa? Namun, dia terlalu lelah untuk mencoba menggali informasi. Mereka semua memang begitu. Karena takut makhluk bersayap aneh yang mereka lihat sedang melahap seorang perwira Romawi yang mati akan muncul lagi, kali ini untuk mengambil sisa-sisa iblis cangkang, ketiga penidur itu pindah ke sisi lain pulau dan bersembunyi di balik batang pohon besar. Hanya ketika mereka yakin bahwa tidak akan ada yang bisa melihat mereka dari atas, barulah mereka akhirnya membiarkan kelelahan menguasai diri dan pergi tidur. Sunny langsung terlelap dalam kegelapan tanpa mimpi, senang akhirnya bisa beristirahat. Namun, kali ini terjadi sesuatu yang aneh. Dia benar-benar melihat sebuah mimpi. Aneh, pikir Sunny, ini seharusnya tidak terjadi di alam mimpi, kan? Lalu, tak ada lagi waktu untuk berpikir. C75 mimpi yang hancur. Sunny terbangun karena rasa khawatir yang terus-menerus datang dari bayangannya. Dengan linglung dan bingung, dia membuka matanya dan duduk. Ada apa? Dia menatap bayangan itu dan melihatnya berulang kali menunjuk ke atas dengan ekspresi tegang sebenarnya tidak ada wajah di wajahnya. Dia hanya bisa merasakan bahwa bayangan itu gugup. Masalah, Sunny mendongak dan tak melihat apapun kecuali dedaunan merah tua dari pohon besar itu. Langit tertutup kabut, tetapi ia dapat dengan mudah memastikan bahwa matahari masih bersinar. Sepertinya ia hanya tertidur selama beberapa jam. Tidak ada ancaman yang terlihat dimanapun. Dia mengerutkan kening. Apa yang membuatmu begitu ketakutan? Bayangan itu kembali menunjuk ke atas, seolah kesal dengan kebodohannya. Sunny berkedip beberapa kali dan kembali menatapnya. Di bagian atas pohon, lebih tinggi, di langit, setelah akhirnya merasa puas, bayangan itu menyilangkan tangannya. Ada sesuatu yang berbahaya di atas pulau itu, burung gagak menyeramkan itu lagi. Dia harus memeriksa, tapi mengapa dia merasa seolah-olah melupakan sesuatu? Sunny mengerutkan kening,
mencoba memahami dari mana perasaan kehilangan sesuatu yang penting ini berasal. Apa yang harus dirindukan? Dia tertidur, lalu terbangun dan berbicara dengan bayangannya. Tertidur, tiba-tiba, dia teringat potongan-potongan dari mimpi aneh. Setidaknya itu tampak seperti mimpi, benarkah? Orang-orang seharusnya tidak bermimpi di alam mimpi. Begitulah cara kerjanya, setahunya, hanya Casey yang tampaknya menjadi pengecualian dari aturan ini. Dia tidak ingat banyak tentang mimpi yang seharusnya dialaminya itu, bahkan fragmen yang tersisa pun sudah memudar dari ingatannya. Ada seorang wanita yang mencengkeram bahunya, dengan ekspresi ngeri dan panik di wajahnya. Wanita itu mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Bukan seorang wanita. Itu, Casey. Ya, itu dia. Dan yang dia katakan, Sunny berusaha mengingat-ingat, mencoba menangkap potongan-potongan mimpi itu sebelum semuanya menghilang sepenuhnya. Ya, kurasa dia tadi bilang, Tiba-tiba, dia bisa mendengar dengan jelas suara Casey yang ketakutan dan tegang saat dia buru-buru menyuruhnya mengingat sesuatu, mengulangi kalimat yang sama berulang kali dengan nada memohon. Kamu harus ingat, Sunny. 5, ini 5, ingat, kamu harus ingat, ini 5, mimpi yang aneh. Sunny melirik Casey, yang tidur nyenyak di dekat Nev, dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia tidak yakin apakah ingatan ini benar-benar mimpi atau adegan aneh yang dia bayangkan tepat sebelum tertidur. Dengan cara kerja alam mimpi, dia cenderung percaya pada kemungkinan yang terakhir. Tetap saja, sebaiknya aku memberitahu gadis-gadis itu kapan. Pikirannya teralihkan oleh bayangan itu, yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oh, benar, ada ancaman di langit. Seketika itu, Sunny melupakan niatnya untuk berbagi isi ingatan anehnya itu dengan Nevis dan Casey. Bahkan, dia lupa bahwa ingatan itu aneh dan mungkin penting sama sekali. Kelalaian dalam penilaiannya ini terjadi tiba-tiba dan tidak wajar, tetapi karena Sunny tidak dapat mengingat hal-hal yang telah ia lupakan, ia tidak menyadari ada yang salah dan melanjutkan aktivitasnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika dia melakukannya, dia mungkin menyadari bahwa ini mungkin bukan pertama kalinya dia melupakan sesuatu yang penting sejak mereka tiba di Ashen Barrow. Sambil berdiri, Sunny memanggil Midnight Sword dan melirik tajam ke arah dedaunan merah darah dari pohon besar itu. Merasakan kesejukan gagang hitam yang dipoles di tangannya, dia merasa sedikit lebih tenang. Terbangun oleh gerakannya yang tenang, Nevis membuka matanya dan menatapnya, tubuhnya menegang. Ada pertanyaan tanpa kata di matanya. Sunny menggelengkan kepalanya. Aku belum tahu. Temani Casey sementara aku mengecek semuanya. Meninggalkan gadis-gadis itu di belakang, Sunny berjalan maju. Dia berencana untuk mencapai tepi pulau, di mana cabang-cabang pohon raksasa itu tidak terlalu lebat dan langit dapat terlihat melalui celah-celah di tajuknya. Secara teknis, dia bisa saja mengirimkan bayangannya untuk melakukan ini daripada pergi sendiri. Tetapi dalam situasi seperti ini, di mana bahayanya tidak diketahui, Sunny biasanya lebih memilih untuk menjaga bayangannya tetap dekat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sesampainya di lereng timur Ashen Barrow, dia dengan hati-hati mendongak, masih tersembunyi di bawah bayangan pohon besar itu. Di atas sana, di langit kelabu yang luas, sebuah titik hitam kecil berputar mengelilingi pulau itu. Dada Sunny terasa berat karena waspada. Dulu, saat makhluk bersayap mengerikan itu pertama kali muncul, dari kejauhan penampilannya persis seperti ini. Meninggalkan bayangan itu untuk mengawasi titik hitam tersebut, ia kembali dan secara singkat memberitahu Nevi dan Casey tentang penemuannya. Saat ini, makhluk itu hanya terbang di atas pulau. Saya tidak tahu apakah itu makhluk yang sama atau bukan, dan kapan ia akan mendarat. Changing Star mengerutkan kening. Terakhir kali, ia tidak terlalu tertarik mencari mangsa hidup. Mungkin ia sebagian besar adalah pemakan bangkai, dan karena itu hanya tertarik pada bangkai iblis cangkang. Casey menyampaikan pendapatnya sendiri. Mungkin kita terlalu lemah dan kecil untuk memuaskannya. Lagi pula, ia tidak pernah datang untuk memakan mayat para pemulung yang telah kita bunuh. Seolah-olah memakan binatang buas itu di bawah martabatnya. Sunny menggelengkan kepalanya. Dulu, ia memang datang untuk memangsa daging prajurit bercangkang. Tapi ia juga membawa beberapa pemakan bangkai sebelum pergi. Jadi, terlalu optimis untuk berpikir bahwa makhluk mengerikan ini tidak akan mencoba memangsa kita juga jika diberi kesempatan. Nevis berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kau benar, tindakan terbaik adalah menjauhi Carapes Demon untuk saat ini dan bersembunyi ketika ia memutuskan untuk mendarat. Lalu, sambil menengadah, dia menambahkan. Namun pertama-tama, kita harus mengamatinya untuk memastikan bahwa itu adalah makhluk yang sama dan mengkonfirmasi niatnya. Karena tidak memiliki argumen yang menentang logika ini, Sunny membawa gadis-gadis itu ke tempat di mana dia meninggalkan bayangannya. Di sana, mereka duduk di tanah dan memperhatikan titik hitam itu berputar mengelilingi Ashen Barrow.
Melihat makhluk terbang itu membuat mereka gelisah dan bingung harus berbuat apa. Titik hitam itu beberapa kali mendekat, memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa itu memang monster mengerikan yang sama yang mereka temui beberapa minggu sebelumnya, atau setidaknya makhluk dengan tipe yang sama. Namun, ia tidak pernah terlalu dekat dengan puncak pohon besar itu, seolah ragu untuk mendarat di bayangannya. Yang lebih buruk lagi, seiring berjalannya waktu, makhluk itu bergabung dengan dua makhluk mengerikan lainnya dari jenis yang sama, masing-masing sama menakutkan dan menjijikkannya seperti yang pertama. Kini, 3 titik hitam berputar-putar di langit di atas kepala mereka, memenuhi hati Sunny dengan rasa takut. Salah satu makhluk itu, dengan tubuh putih seperti mayat dan bulu hitam legam, dengan kumpulan anggota tubuh yang kuat dan tidak wajar yang menonjol dari dadanya yang lebar, masing-masing berujung pada sepasang cakar yang menakutkan, sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kelompok mereka. Ingatan tentang betapa mudahnya makhluk itu menembus cangkang adamantin dari Centurion bercangkang dengan paruhnya yang besar masih segar dalam benaknya. Dia menduga bahwa makhluk-makhluk mengerikan ini setidaknya sama kuatnya dengan iblis bercangkang, atau mungkin bahkan lebih kuat. Dan sekarang ada 3 orang. Sebaiknya kita bersembunyi dengan baik, pikirnya, keringat dingin mengalir di punggungnya. Namun, monster-monster terbang itu tampaknya enggan mendekati gundukan abu karena suatu alasan. Mereka hanya berputar-putar di sekitarnya, kadang-kadang mendekat dengan ragu-ragu, tetapi kemudian kembali terbang tinggi. Perilaku mereka aneh dan meresahkan. Setelah beberapa saat, Casey berkata dengan tenang, "Mungkin mereka tidak lapar." Sunny berkedip, mencoba membayangkan dunia di mana makhluk mimpi buruk mungkin tidak lapar. Apakah itu mungkin? Dia, di sisi lain, "Aku tidak tahu tentang ayam albino ini, tapi aku sangat lapar." Ini benar, mereka bertiga belum makan apapun sejak kemarin. Sunny takut jika makhluk-makhluk mengerikan itu memutuskan untuk mendarat di pulau itu, suara gemuruh perutnya akan membongkar keberadaannya. Nevi meliriknya dan bertanya, "Mau makan ayam panggang?" Sunny membuka matanya lebar-lebar dan mendesis. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Dia menatapnya, lalu berpaling sambil tersenyum. Itu tadi, lelucon. Dia tahu cara bercanda, yah, setidaknya selera humor seseorang lebih buruk daripada miliknya. Pada akhirnya, ketakutan terburuk mereka tidak menjadi kenyataan. Setelah matahari mulai terbenam, ketiga makhluk terbang mengerikan itu akhirnya mengambil keputusan dan meninggalkan langit di atas Ashen Barrow, terbang ke barat dalam formasi baji yang longgar. Mereka tidak pernah turun cukup rendah untuk memperhatikan ketiga sleepers, apalagi mendarat di permukaan pulau besar itu. Sunny bermandikan keringat dan kelelahan karena mengantisipasi bencana, hampir kecewa karena semua kekhawatiran itu ternyata sia-sia. Melihat Casey, yang tidak menyadari bahwa bahaya telah berlalu, dia berkata, "Mereka sudah pergi." Gadis buta itu menghela napas lega dan rileks, kerutan di wajahnya menghilang. "Syukurlah, duduk di sini dan menunggu 5 kali lebih buruk daripada bersembunyi dari salah satu dari mereka di tebing-tebing itu." Entah mengapa, Sunny sedikit tersentak. Apa yang tadi kau katakan?" "Saya mengatakan bahwa menunggu mereka mendarat sangat melelahkan." Dia berkedip, tidak mengerti mengapa dia bereaksi begitu aneh terhadap kalimat yang tampaknya tidak berbahaya ini. Apakah dia bermimpi tentang Casey dan nomor 5? Benar, dia bermimpi. Bukan sesuatu yang perlu dipikirkan 2 kali. "Oh, ya, kamu benar." Lalu ia berpaling kepada Nevis dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Changing Star melihat ke arah barat, tempat titik-titik hitam itu menghilang dari pandangan, dan berkata setelah jeda singkat, "Mari kita periksa tepi barat pulau ini dan tentukan titik tertinggi berikutnya yang akan kita capai." Sunny mengangkat bahu, tidak keberatan sama sekali. Casey tersenyum, "Ide bagus. Siapa tahu, mungkin akhirnya kita akan melihat tembok-tembok kastil." Asteris. Tak lama kemudian, mereka telah menyeberangi pulau itu dan mendekati lereng baratnya. Di sini, tanahnya agak tinggi sebelum kemudian menurun tajam, membentuk benteng alami yang menyembunyikan pemandangan dari pandangan mereka. Nevi adalah orang pertama yang mendaki dan mencapai puncak. Sunny berada tepat di belakangnya ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Postur Changing Star terasa aneh, kaku dan tegang, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi batu. Saat melangkah di permukaan benteng alami yang berabu, ia memandang Nevis dengan cemas dan memperhatikan ekspresi muram dan kesal di wajahnya. Ia belum pernah melihat Nevis dalam keadaan seperti itu sebelumnya. Sambil menoleh, Sunny melihat ke arah barat lalu menyipitkan matanya. Wajahnya langsung memerah. Merasa ingin mengumpat, Sunny menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Di dalam kepalanya, hanya satu kata yang terus terulang. "Sial, sial, sial." C76 jurang. Di luar tepi barat Ashen Barrow,
lanskap Forgotten Shore sama sekali tidak seperti yang Sunny harapkan dan inginkan untuk dilihat. Di sisi pulau ini, lerengnya jauh lebih curam. Di tempat yang seharusnya menjadi ujung lereng, pemandangan hamparan tanah datar yang biasa kita lihat sama sekali tidak terlihat. Sebaliknya, tanah terus menurun dengan kemiringan yang tidak terlalu drastis, tetapi masih cukup tajam. Bentangannya membentang jauh ke kejauhan. Bahkan, seluruh pulau tampak berdiri di tepi sebuah cekungan raksasa di bumi, yang membentang sejauh mata memandang. Dengan tepiannya yang sedikit melengkung, cekungan itu menyerupai kawah raksasa yang tertinggal akibat benturan yang tak terbayangkan. Dari apa yang dapat diamati Sunny, diameter kawah tersebut hanya dapat diperkirakan dalam ratusan kilometer. Akar pohon raksasa, yang terlihat mencuat dari tanah jauh di bawah, tampak seperti rumput kecil jika dibandingkan dengan ukuran dinding jurang yang sangat besar itu. Rasanya seperti seluruh dunia miring ke samping, membuat kepala Sunny berputar. Singkatnya, tidak ada lagi bentang alam tinggi di sebelah barat mereka. Satu-satunya jalan ke depan adalah turun, tanpa harapan menemukan perlindungan dari derasnya arus laut gelap yang menghancurkan. Artinya, tidak ada jalan keluar sama sekali. Perjalanan mereka ke barat telah berakhir. Dan dengan itu, semua harapan untuk menemukan jalan menuju dunia nyata pun sirna. Sunny menatap lanskap yang sunyi itu, merasakan amarah dan ketidakpercayaan mencengkeram hatinya. Dia tidak bisa percaya bahwa semua perjuangan mereka sia-sia. Tetapi buktinya ada tepat di depannya, nyata dan tak terbantahkan. Sialan, sialan semuanya. Dia mencoba memikirkan cara cerdik untuk menyelesaikan situasi tersebut, tetapi imajinasinya tidak mampu memunculkan ide apapun. Laut gelap dengan segala kengeriannya menenggelamkan dunia setiap malam, dan satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan mendaki cukup tinggi sebelum matahari terbenam. Tanpa ketinggian yang terlihat dimanapun, apa yang bisa dia lakukan? Sunny melirik Nevis, yang tampak lebih sedih darinya. Wajahnya berubah menjadi topeng dingin, tatapan gelap penuh kepahitan dan kebencian di matanya. Dia membuka mulutnya, mencoba mencari kata-kata untuk diucapkan, tetapi tidak ada kata yang terlintas di benaknya. Pada akhirnya, mereka berdua tetap diam hingga gemuruh di kejauhan mengumumkan kembalinya lautan gelap. Jauh di dalam kawah kolosal, aliran gelap muncul dari balik cakrawala, bergegas mengisinya hingga penuh. Sedikit terkejut, Sunny menyaksikan permukaan air naik dengan cepat, akhirnya mengubah jurang tak berujung itu menjadi lautan hitam yang luas. Kemudian, air mulai meluap, mengirimkan banjir air yang tak terbendung ke tanah tandus. Mengalir melewati Ashen Barrow, air itu bergegas ke daratan, menghantam karang labirin merah tua. Tak lama kemudian, seluruh dunia tertutup oleh air hitam yang bergejolak. Sunny menjilat bibirnya yang kering dan menoleh ke Nevis. Setelah jeda singkat, dia berkata dengan suara serak. Kurasa kita telah menemukan sumber laut gelap itu. Dia berlama-lama, menyaksikan sinar matahari terakhir perlahan menghilang dari langit, lalu menoleh kepadanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Petik 2 titik. Ayo kita kembali. Asteris. Ketiganya merasa kehilangan dan patah hati karena penemuan mengerikan itu. Cassie khususnya tampak sangat terkejut. Ini tidak masuk akal, sungguh tidak masuk akal, gumamnya dalam perjalanan menuju perkemahan. Bagaimana mungkin? Sambil mencengkeram bahu Sunny, dia mempercepat langkahnya dan bertanya, apakah kamu yakin tidak ada apapun yang lebih tinggi dari permukaan laut di luar sana? Apakah kamu benar-benar yakin? Dia menghela napas, merasa suasana hatinya semakin suram dari sebelumnya. Ya, kami telah memeriksanya dengan sangat teliti. Seluruh daratan hanya menurun, dan terus menurun. Bentangannya mencapai cakrawala, sejauh mata memandang, ke segala arah kecuali ke timur. Ashen Barrow berada tepat di tepinya. Gadis buta itu menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana mungkin? Aku lihat kita sudah sampai di kastil. Pasti ada jalan keluarnya. Sunny tetap diam, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Jika memang ada caranya, dia sama sekali tidak tahu. Setelah beberapa detik, Nevi menjawab menggantikannya. Kami akan mencoba mencari solusi besok. Skenario terburuk, kami harus memutar balik semuanya. Sunny gemetar memikirkan hal itu. Perjalanan seperti itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Untuk mengelilingi kawah raksasa itu, mereka harus menempuh jarak berkali-kali lebih jauh daripada yang telah mereka tempuh dalam beberapa minggu sebelumnya. Setiap hari membawa risiko menemukan sesuatu yang di luar kemampuan mereka untuk menolaknya. Dan setiap malam membawa risiko sesuatu menimpa mereka secara tak sengaja. Peluang untuk bertahan hidup selama beberapa bulan di tempat mengerikan ini sangatlah kecil. Jurang maut. Dengan meringis, dia berusaha untuk tidak memikirkan skenario terburuk. Kegelapan malam yang mulai turun bukanlah lingkungan terbaik untuk pikiran-pikiran yang menakutkan. Besok, kita akan beristirahat,
mengisi ulang energi, dan memikirkan sesuatu besok. Persis seperti yang Casey katakan, karena dia melihat kita memasuki kastil, pasti ada jalan keluarnya. Mereka sampai di perkemahan sementara mereka tepat sebelum matahari benar-benar terbenam. Berbaring di tempat tidur darurat dari dedaunan yang gugur, Sunny dengan lelah memejamkan matanya dan berpikir. Semoga aku tidak akan bermimpi hari ini. Lalu, dia sedikit mengerutkan kening. Mimpi, sejak kapan aku bisa bermimpi di tempat ini? Oh, ya, ada satu mimpi itu, atau itu kenangan. Tentang apa ya, aku sepertinya tidak ingat. Setelah pikiran itu lenyap dari benaknya, dia pun tertidur. Pagi itu, suasana di antara mereka bertiga cukup muram. Tak seorang pun tampak ingin berbicara atau melakukan apapun, hanya menatap kosong ke tanah atau dedaunan pohon besar yang berdesir. Selain pukulan dari pengungkapan kemarin, mereka juga lapar. Mayat iblis cangkang mulai terlihat semakin menggiurkan, setidaknya bagi Sunny. Namun, dia masih belum sampai pada titik mengingkari janjinya kepada Casey. Akhirnya, Nevi memecah keheningan. Sambil berdiri, dia menatap ke atas dengan tekad yang teguh dan berkata, "Aku akan memanjat ke puncak pohon dan melihat-lihat. Mungkin aku akan melihat sesuatu yang terlewatkan dari atas." Sunny menatap pohon raksasa itu, tiba-tiba merasa sangat kecil. Pohon itu benar-benar sangat besar. Gundukan abu itu sendiri sudah jauh lebih tinggi daripada patung ksatria raksasa dan setiap tempat berlindung lain yang pernah mereka lihat, dan pohon itu hampir membuatnya tampak kerdil. Mendaki sampai ke puncak akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Tapi mungkin dia benar-benar bisa memperhatikan sesuatu dari ketinggian yang luar biasa itu. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, "Baiklah, tapi hati-hati. Perhatikan langit. Jika kalian melihat makhluk bersayap mengerikan itu lagi, turunlah." Changing Star mengangguk padanya dan menuju ke pohon. Tanpa menoleh, dia dengan tenang berkata sebagai ucapan perpisahan. "Jaga Casey selama aku pergi. Seharusnya tidak lebih dari beberapa jam." Sunny melambaikan tangan dan memperhatikannya berjalan pergi. Kemudian, dia mencoba memikirkan sesuatu untuk dilakukan. Pada hari biasa, dia pasti sudah memulai latihan paginya. Tapi hari ini, dia terlalu lapar. Ayolah, rasa lapar bukanlah alasan. Apa kau pikir perutmu akan selalu kenyang sebelum bertempur? Tidak, jadi bangun dan berlatihlah. Tidakkah kau ingin mencoba bagaimana rasanya Midnight Sword di tanganmu? Sambil mendesah, Sunny bangkit berdiri. Dia berlatih selama 1 jam, menikmati sensasi cepat dan andal dari pedang barunya. Tachi yang panjang itu benar-benar luar biasa. Ringan, mudah dikendalikan, dan tak kenal ampun. Ujungnya berdesir saat menebas udara. Sunny sudah merasa seolah-olah pedang itu menjadi bagian dari dirinya. Gerakannya luas dan terukur, hampir elegan. Setelah sesi pelatihan selesai, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Berjalan menuju mayat iblis cangkang, Sunny menghabiskan beberapa waktu untuk mencabuti pecahan jiwa darinya. Pada akhirnya, dengan susah payah ia mengumpulkan ketiga kristal tersebut dan menyimpannya ke dalam ransel rumput laut. Apa yang harus dilakukan sekarang? Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia mendapat ide dan mencoba menemukan tempat itu dari ingatannya, tempat di mana iblis Carapes menjatuhkan pecahan jiwa transenden ke dalam pasir. Pecahan itu telah dibawa ke Ashen Barrow oleh Centurion yang patuh dan akan menjadi hadiah yang sangat berharga bagi Neve atau Casey. Dia dengan cepat menemukan tempat yang tepat. Namun, sekeras apapun Sunny mencari, dia tidak dapat menemukan kristal yang memikat itu. Dalam prosesnya, beberapa jam lagi telah berlalu. Aneh. Ukurannya cukup besar. Di mana kira-kira letaknya? Dia bertekad untuk melanjutkan pencarian. Namun, pada saat itu, bayangan yang ditinggalkannya bersama Casey memperhatikan pergerakan di dahan-dahan pohon besar itu. Nevi telah kembali. Sunny berjalan kembali ke perkemahan, memikirkan apa yang telah dia temukan. Apakah masih ada harapan bagi mereka? Atau hanya ada kabar buruk lagi? Saat ia kembali, Neve dan Casey sudah duduk di tanah dengan ekspresi santai di wajah mereka. Dia melihat sesuatu, pikir Sunny, tiba-tiba merasa bersemangat. Namun sedetik kemudian, matanya membelalak. Kedua gadis itu memegang sesuatu di tangan mereka, bibir mereka dipoles merah. Mereka sedang makan. Mereka sedang memakan buah dari pohon besar itu. C77 terpesona. Sunny tersandung dan menatap teman-temannya dengan sangat terkejut. Nevis dan Casey masing-masing memegang buah besar, bulat, dan berkilauan. Kulit buah-buahan itu halus dan hitam seperti batu oniks, sedangkan bagian dalamnya yang berair berwarna merah seperti batu rubi. Tangan, dagu, dan bibir mereka berlumuran jus merah, sehingga tampak seolah-olah mereka sedang berpesta darah. Udara dipenuhi dengan aroma manis yang memikat.
Suni mundur, namun perutnya tanpa sadar berbunyi, mengingatkannya betapa laparnya dia. Nevis menatap Suni dan memberinya senyum santai. Hai, dia menatapnya, kehilangan kata-kata. Akhirnya, setelah beberapa detik berlalu, Suni mengumpulkan keberaniannya dan berteriak. Apa maksudmu, hei, apa yang kau lakukan? Suaranya lantang, penuh ketidakpercayaan dan kemarahan. Baik Nev maupun Cassie menoleh ke arahnya. Mereka tampak bingung. Mengapa kamu berteriak? Suni menatap mereka dengan ternganga, merasa seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Mengapa mereka begitu acuh tak acuh tentang ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Berusaha memahami situasi tersebut, ia melangkah maju dengan hati-hati dan menatap Nevis. Apakah dia? Tunggu, apa yang sedang ia pikirkan? Dia sangat lapar, sulit baginya untuk berkonsentrasi pada apapun selain makanan. Setelah mengatasi kelupaan yang tak terduga, Suni teringat apa yang hendak dia katakan dan melanjutkan. Mengapa kamu berubah pikiran? Changing Star mengerutkan kening. Berubah pikiran? Tentang apa? Dia mengertakkan giginya, berpikir bahwa wanita itu mencoba memperdayainya. Soal buah-buahan, kukira kita sudah sepakat untuk tidak memakannya. Nevis berkedip, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Benarkah? Mengapa? Suni membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi kemudian terdiam kaku. Sebenarnya, mengapa mereka membuat perjanjian itu? Aku tidak begitu ingat. Dia yakin pasti ada alasannya, tetapi ingatannya benar-benar kosong. Pasti ada kesepakatan, bukan begitu. Dia cukup yakin memang ada, setidaknya sampai beberapa saat yang lalu. Namun sekarang, apakah dia hanya membayangkan semuanya? Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memakan buah-buahan yang menggoda itu. Apalagi ketika mereka bertiga sangat lapar. Tidak, tunggu, itu tidak benar. Apakah kamu baik-baik saja, Suni? Ia tersentak dan melirik Nevis, yang menatapnya dengan cemas. Tiba-tiba, Suni merasa bingung dan kehilangan arah. Apa yang mereka bicarakan? Sesuatu tentang semacam perjanjian. Perjanjian apa? Karena tidak tahu harus menjawab apa, dia hanya berdiri di sana dengan wajah cemberut dan merengut. Ini memalukan. Apa aku benar-benar melamun saat dia berbicara padaku? Untungnya, Cassie dengan cepat datang menyelamatkannya. Dia selalu tahu bagaimana membuat situasi menjadi kurang canggung. Apakah kamu marah karena kita mulai makan tanpa kamu? Dia memandanginya dan memperhatikan buah besar dan lezat di tangannya. Perutnya berbunyi keroncongan. Sangat lapar. Kurasa. Cassie tersenyum dan menunjuk ke tanah. Tempat buah lain diletakkan di atas tumpukan daun yang gugur. Giginya berlumuran jus merah. Jangan khawatir. Nev membawa 3 buah, 1 untuk masing-masing. Baik sekali dia. Suni mengambil buah itu, melihatnya, dan menggigitnya tanpa berpikir. Seketika, mulutnya dipenuhi dengan rasa manis yang menyegarkan dan nikmat. Buah yang lezat dan berair itu mungkin adalah hal paling enak yang pernah ia cicipi. Buah itu bergizi sekaligus menyegarkan, dengan tekstur yang kaya dan rasa lembut yang lingers di lidah. Daging buah yang berwarna merah delima itu praktis meleleh di lidahnya, membuat seluruh tubuhnya merinding. Itu adalah kebahagiaan murni dalam wujud buah. Wow, meskipun merasa senang, Suni merasa gelisah karena suatu alasan. Ada sesuatu yang sangat salah dengan seluruh situasi ini, tapi apa? Sambil menggigit lagi, dia mengerutkan kening dan mencoba memahami sumber perasaan cemas ini. Sulit untuk memikirkan apapun kecuali betapa nikmatnya rasa buah pohon jiwa, tetapi dia memaksa dirinya untuk berkonsentrasi. Pohon jiwa. Sejak kapan? Tunggu, jangan sampai teralihkan. Suni akhirnya berhasil menemukan sumber keanehan itu. Itu adalah bayangannya. Ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil buah itu, bayangannya tidak meniru gerakannya, seolah-olah enggan menyentuhnya. Bahkan sekarang pun ia tetap tak bergerak, menolak untuk meniru gerakannya saat memakan buah itu. Aneh, ada apa dengan orang ini? Suni mengambil 1 gigitan lagi dan menatap bayangan itu, tenggelam dalam pikirannya. Sosok bayangan itu memiliki temperamen yang eksentrik, tetapi jarang melakukan sesuatu tanpa alasan. Jika ia tidak menyukai buah itu, pasti ada yang salah dengan buah itu. Suni mengerutkan kening, tiba-tiba merasakan firasat buruk mencengkeram hatinya. Ada sesuatu yang salah dengan... Sial, kenapa begitu sulit untuk memikirkan hal-hal seperti ini? Ada yang salah dengan buahnya. Kenapa bisa begitu? Tunggu, apakah ini alasan aku berteriak pada Nevi? Dia melanggar perjanjian apa itu? Suni berada di ambang mengingat sesuatu yang sangat penting. Dia merasa seolah-olah hanya perlu menarik benang itu, dan seluruh kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika dia gagal. Namun kemudian, Suni teralihkan perhatiannya. Sesuatu yang tak terduga terjadi, sesuatu yang membutuhkan perhatian penuhnya.
Seketika itu juga, entah bagaimana dia melupakan sama sekali masalah dengan buah pohon jiwa. Karena pada saat itu, mantra itu sedang berbisik di telinganya. Bayanganmu semakin kuat. Apa? Dia berkedip, lalu menatap buah lezat di tangannya. Mantra itu mengumumkan peningkatan kekuatannya tepat setelah Sunny menelan gigitan ketiganya. Dengan perasaan terkejut, ia mengangkat kepalanya dan menatap Nevi. Changing Star juga menatap buahnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Merasakan tatapannya, dia mendongak. Sunny menjilat bibirnya. Apakah kamu? Pada saat yang sama, Nevi berkata, aku baru saja menyerap sebagian esensi jiwa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua menoleh ke arah Cassie. Gadis buta itu dengan lahap melahap buah itu. Sari buah berwarna merah mengalir di dagunya dan menetes ke tanah. Berhenti sejenak, dia tersenyum. Sebenarnya, saya sudah menerima gigitannya beberapa waktu lalu. Mata Sunny membelalak. Dengan penuh semangat, dia memanggil rune dan menemukan gugusan yang tepat. Fragmen bayangan, 97/1000. Dia benar-benar menerima sebuah fragmen. Dia menerima pecahan bayangan tanpa mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran melawan monster-monster mematikan. Akhirnya, Sunny mampu menyadari mengapa iblis cangkang begitu terobsesi dengan pohon jiwa dan buah-buahnya. Buah-buahan ini sungguh ajaib. Melupakan semua perasaan tidak nyaman itu, dia mengangkat tangannya dan dengan rakus menggigit daging yang lezat, nikmat, dan bergizi itu. Menjelang malam, ketika matahari sudah tersembunyi di balik cakrawala dan laut yang gelap sekali lagi mengubah Ashen Barrow menjadi pulau terpencil, mereka bertiga bersiap untuk malam itu. Mereka memindahkan perkemahan mereka untuk beristirahat di antara akar-akar pohon besar itu. Dengan energi baru yang diperoleh dari mengonsumsi buah-buahan ajaib, semua kekhawatiran mereka tampak sirna. Karena tidak ada cara untuk bergerak lebih jauh ke barat, Nevis, Sunny, dan Cassie memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum mengambil keputusan apapun. Mereka pantas mendapatkan liburan singkat. Ashen Barrows adalah tempat yang sempurna untuk memulihkan diri. Tidak ada monster di gurun sekitarnya, tempat itu cukup luas untuk melindungi mereka dari kengerian laut, dan mereka memiliki banyak makanan berkat pohon jiwa. Terlebih lagi, makanan itu bahkan bisa memberi mereka energi. Di mana lagi mereka bisa menjadi lebih kuat tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Jika dibandingkan dengan neraka lainnya, tempat ini hampir seperti surga. Sunny berbaring di atas kasur darurat yang terbuat dari dedaunan gugur, merasa rileks dan optimis untuk pertama kalinya setelah berhari-hari lamanya. Keadaan tampaknya mulai membaik. Sebelum tertidur, ia melirik cabang-cabang besar pohon itu dan berpikir dengan sedikit penyesalan. Dengan hilangnya iblis cangkang, tidak ada lagi yang melindungi pohon megah ini. Saat kita melanjutkan perjalanan, pohon ini akan benar-benar tak berdaya. Sungguh disayangkan, kesadarannya sudah setengah tertidur. Namun, satu pikiran terakhir terlintas di benak Sunny tepat sebelum ia sepenuhnya terlelap dalam kegelapan. Sungguh disayangkan tidak akan ada seorang pun di sini untuk melayaninya, dan memberinya makan, dan membantunya menyebarkan benihnya. C78 Bliss. Pagi itu, Sunny terbangun oleh gemerisik dedaunan yang lembut. Membuka matanya, ia melihat sinar matahari menembus mahkota merah tua pohon jiwa, mewarnai dunia dengan nuansa merah muda yang lembut. Pemandangan itu indah dan menenangkan. Rasanya seolah-olah tidak ada bahaya dan teror alam mimpi yang dapat mencapainya di sini. Angin sepoi-sepoi menyentuh kulitnya, membawa kesejukan dan aroma dedaunan yang gugur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sunny merasa tenang. Apakah seperti inilah rasanya berlibur? Jika memang demikian, keputusan mereka untuk memilikinya adalah keputusan terbaik yang pernah ada. Dia duduk sambil menguap dan dengan malas melihat sekeliling. Cassie dan Nevis sudah bangun. Melihat mereka membuat Sunny tersenyum. Kenapa sih aku menyeringai? Sambil menggelengkan kepala, Sunny memasang ekspresi serius dan berkata, "Selamat pagi." Gadis-gadis itu menyambutnya. Kemudian, Nevis sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya, "Hei, apakah kamu ingat mengapa kita tidak meninggalkan siapapun untuk berjaga semalam?" Sunny berkedip. "Memang, mengapa tidak ada yang menjaga perkemahan itu?" Tidak, kurasa kita terlalu lelah. Lagi pula, di sini sangat aman. Kenapa harus mengurangi waktu tidur?" Dia mengerutkan kening. Sunny menduga Changing Star akan memarahi mereka, tetapi, di luar dugaan, Changing Star hanya mengangkat bahu. Petik 2. Kukira, ini bukan seperti dia biasanya. Bukankah aku satu-satunya yang sedang dalam suasana hati yang baik? Untuk menghibur Nev, dia menunjuk ke bawah dan berkata, "Jangan khawatir, bayanganku pasti akan memperingatkan kita jika terjadi sesuatu." Ia sepertinya sudah melupakan pertanyaannya, kembali melanjutkan apapun yang sedang ia lakukan sebelumnya. Ketiganya memang mudah teralihkan perhatiannya akhir-akhir ini.
Suni menghela napas. Jadi, apa yang akan kalian lakukan hari ini? Casey menoleh padanya sambil tersenyum dan menjawab dengan nada menggoda. Tidak ada apa-apa, kita sedang berlibur, ingat. Jadi kita hanya akan beristirahat dan bersantai. Kedengarannya seperti rencana yang bagus. Ngomong-ngomong soal rencana, saat itu, Casey mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tegas yang lucu. Kamu juga, Suni, kamu tidak diperbolehkan membuat rencana, menyusun strategi, dan bersekongkol. Santai saja dan nikmati hari ini. Oke, Suni menggaruk bagian belakang kepalanya. Baiklah, dia merasa seolah-olah melupakan sesuatu. Tapi apa? Sambil memandang Nevi, Suni ragu-ragu dan bertanya. Ingatkan aku, mengapa kau memanjat pohon jiwa kemarin? Dia meliriknya dengan bingung. Aku tidak begitu ingat. Untuk mengambil buah-buahan. Suni tersenyum mendengar penyebutan buah ajaib dan mengangguk. Ya, itu masuk akal. Asteris. Beberapa hari berlalu, Suni, Nevis, dan Casey menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, tidak mempedulikan apapun di dunia ini. Tubuh dan pikiran mereka yang lelah membutuhkan waktu untuk beristirahat. Mereka tidur hingga siang hari, memakan buah-buahan yang lezat, dan duduk di sekitar api unggun, mengobrol atau sekadar menikmati kehangatan. Terkadang, mereka bermain permainan atau melakukan bentuk hiburan lainnya. Di waktu lain, mereka akan menyendiri, menikmati perasaan privasi yang hampir terlupakan. Suni telah menjadi penyendiri hampir sepanjang hidupnya, jadi beberapa minggu terakhir yang ia habiskan berdampingan dengan orang lain, tanpa sempat menyendiri sekalipun, merupakan pengalaman yang melelahkan. Ia sangat menikmati kesempatan untuk menyendiri dan merenung lagi. Untungnya, pulau itu cukup besar sehingga mereka bertiga bisa tetap terpisah jika tidak ingin diganggu. Bukan berarti itu sering terjadi. Awalnya, dia mengira bermalas-malasan tanpa melakukan apapun akan cepat membosankan, tetapi yang mengejutkan, ternyata tidak. Dia merasa sangat nyaman hanya berbaring di tanah dan menatap cabang-cabang pohon jiwa yang bergoyang lembut, tenggelam dalam lamunan yang penuh kebahagiaan. Di saat-saat seperti ini, dia akan lupa waktu, seringkali menyadari bahwa berjam-jam telah berlalu hanya ketika matahari akan terbenam. Konsep waktu, secara umum, menjadi sangat sulit dipahami. Suni tidak sepenuhnya yakin berapa hari mereka telah menghabiskan waktu di pulau yang damai itu. Dia cukup yakin bahwa itu kurang dari seminggu, tetapi tidak dapat mengingat jumlah pastinya. Ketidakmampuan untuk mengingat sesuatu telah menjadi hal yang biasa. Ketiganya semakin linglung dan pelupa. Terkadang, Suni akan mendapati dirinya berusaha keras mengingat detail kehidupan masa lalunya atau memperhatikan keanehan perilaku mereka. Tetapi semenit kemudian, dia akan melupakan kekhawatiran tersebut, teralihkan oleh pikiran atau kejadian yang tidak berbahaya. Ingatannya semakin kabur. Satu-satunya hal yang jelas dalam ingatannya adalah betapa lezat dan menyegarkannya buah-buahan ajaib itu, betapa menyenangkannya hidup di bawah naungan pohon jiwa, dan betapa megahnya tempat itu. Pohon itu indah, baik hati, dan murah hati. Pohon itu melindungi mereka dari kutukan labirin merah, menjauhkan monster, dan menyediakan nutrisi baik untuk tubuh maupun inti jiwa mereka. Suni semakin yakin bahwa menemukan pohon jiwa yang agung adalah berkah sejati. Gagasan untuk meninggalkan anugerahnya dan kembali ke kengerian dunia luar terasa semakin tidak menarik. Mengapa pergi padahal mereka sangat bahagia di sini? Yah, setidaknya dua di antaranya memang begitu. Meskipun Nevis pada awalnya riang dan tenang seperti Suni dan Casey, seiring berjalannya waktu, ia menjadi sangat murung dan sedih. Sepertinya ia kembali menjadi dirinya yang dulu, penyendiri dan tidak ramah. Alih-alih mengobrol atau bersantai bersama mereka, Changing Star malah menghabiskan sebagian besar waktunya duduk sendirian di tepi barat pulau, menatap ke kejauhan dengan mata kosong. Suni tidak tahu apa yang salah. Dia mengkhawatirkan Nev. Bahkan seringnya dan terus-menerus kehilangan ingatan pun tidak mampu mengatasi kekhawatirannya terhadap Nev. Pada suatu malam, Suni mendekati lereng barat pulau itu, merasa seolah kepalanya akan pecah karena kesakitan. Entah mengapa, dia terus lupa alasan kunjungannya di sepanjang perjalanan. Butuh seluruh tekadnya untuk tetap berpegang pada niatnya. Dia ingin menjenguk Nevi. Seperti biasa, dia duduk di punggung bukit di tepi barat, menatap ke kejauhan. Suni naik ke punggung bukit dan duduk, menatapnya dengan ragu-ragu. "Hei, Nev," Changing Star meliriknya. Ekspresi acuh tak acuhnya kembali, membuat setiap upaya untuk memahami perasaan sebenarnya menjadi sia-sia. Namun, jelas bahwa dia tidak baik-baik saja. "Hai," Suni menggaruk bagian belakang kepalanya. Apakah dia salah lihat, atau rambutnya memang sedikit lebih panjang dari sebelumnya? "Mengapa kamu tidak menikmati liburan?" Changing Star mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bukankah kita perlu terus bergerak ke barat?" Dia mengangkat alisnya, tampak terkejut.
Barat, apa yang ada di sebelah barat? Kerutan di dahi Nev semakin dalam, berubah menjadi cemberut. Aku tidak ingat. Tapi aku merasa. Ia terdiam, lalu berkata pelan. Aku merasa harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Tinggalkan pohon jiwa, sungguh ide yang aneh. Sunni berpikir sejenak, mencoba memahami dari mana wanita itu mendapatkan gagasan bahwa mereka harus pindah ke suatu tempat. Akhirnya, dia bertanya, mengapa ke arah barat, dari semua arah? Nevis menoleh kepadanya, ada ekspresi aneh dan penuh kesedihan di wajahnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berbisik. Aku tidak tahu. Sunni menghela napas. Jika dia tidak tahu, maka tentu saja dia juga tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah dia ingin membuatnya merasa lebih baik. Tapi bagaimana caranya? Sunni mengerutkan kening, mencoba memikirkan cara. Dia merasa ada sesuatu yang sangat jelas yang dia lupakan. Sesuatu yang akan langsung menghapus penderitaan Nev. Ketika kesadaran itu menghantamnya, dia membeku. Tentu saja, bagaimana mungkin aku lupa? Jawabannya sangat jelas. Dia hanya perlu memanjat pohon jiwa dan menemukan buah yang sangat lezat untuk dimakan. Olehnya, C79 balik takdir. Hari sudah gelap ketika Sunni kembali ke pohon besar itu. Casey tertidur lelap, meringkuk nyaman di bawah jubahnya. Senyum damai terpancar di wajahnya. Semoga mimpi indah. Ia sudah lama tidak terganggu oleh penglihatan-penglihatan mengerikan itu. Segalanya menjadi lebih baik sejak mereka memutuskan untuk tinggal di pulau yang tenang itu. Semuanya kecuali suasana hati Nev. Dia bahkan tidak repot-repot kembali ke perkemahan hari ini, tetap berada di tepi barat gundukan makam. Sunni tidak suka karena dia begitu dekat dengan air hitam itu. Dia menghela napas. Aku perlu segera mendapatkan buah-buahan yang enak untuknya. Dia pasti tidak akan bisa terus bersedih setelah memakan buah-buahan ajaib itu. Buah-buahan itu sangat manis dan lezat. Sunni mulai mengeluarkan air liur hanya dengan memikirkannya. Petik satu titik. Mungkin aku juga akan menemukan satu untuk diriku sendiri. Pada awalnya, mereka bergiliran memanjat ke cabang-cabang bawah pohon jiwa untuk mengumpulkan buah-buahan. Namun belakangan ini, Nevis tampak terganggu oleh kesedihannya yang aneh. Akibatnya, kelompok itu bergantung padanya untuk membawakan buah-buahan bagi semua orang. Dia sudah memetik habis ranting-ranting terendah, memilih buah yang paling matang terlebih dahulu. Buah-buahan selanjutnya lebih kecil dan tidak selesat yang paling matang, meskipun rasanya tetap luar biasa. Karena setiap buah cukup besar untuk membuat seseorang kenyang dalam waktu lama, mereka jarang makan lebih dari satu buah dalam sehari. Buah yang paling matang memberi Sunni satu atau dua potongan bayangan, sedangkan buah yang lebih kecil memberi satu atau bahkan tidak sama sekali. Aku penasaran sudah berapa banyak fragmen bayangan yang kukumpulkan. Seharusnya lebih dari 100, kan? Mungkin bahkan 110, tidak mungkin. Kita baru di sini beberapa hari, paling lama seminggu. Dia bisa saja memanggil Rune dan memeriksanya, tetapi entah kenapa pikiran itu bahkan tidak terlintas di benaknya. Jika itu terjadi, dia pasti akan merasa ngeri. Melupakan semua bayangan yang berserakan, Sunni mendongak dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Awalnya, ia berencana memanjat pohon itu di pagi hari dan menjelajah lebih tinggi dari yang pernah ia capai sebelumnya, mencari buah terbaik dan terlezat untuk diberikan kepada Nev. Tetapi setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk tidak menunggu sampai malam berakhir. Lagi pula, dia bisa melihat dengan sempurna dalam gelap. Dan dengan cara ini, dia akan bisa memberikan hadiah yang menyenangkan kepada Changing Star jauh lebih cepat. Mendekati batang pohon ajaib itu, Sunni mulai memanjat. Bagian pertama adalah yang paling sulit karena ia tidak memiliki pegangan selain celah-celah kecil dan tonjolan pada kulit kayu obsidian yang halus. Mencapai cabang-cabang pohon membutuhkan banyak usaha. Namun, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Menggerakkan tangan dan kakinya hampir secara naluriah, Sunni naik semakin tinggi. Tak lama kemudian, dia sudah menarik dirinya ke atas sebuah cabang pohon yang besar dan lebar. Cabang-cabang pertama itu selebar jalan raya. Ia duduk dan beristirahat sejenak, menikmati kesejukan udara malam. Sunni belum pernah memanjat pohon jiwa di malam hari sebelumnya. Tanpa sinar matahari yang terang menembus dedaunan, pohon itu tampak sangat berbeda. Keindahan yang mempesona telah hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Gemerisik dedaunan merah tua itu tak lagi terdengar menenangkan dan damai. Malahan, itu membuat Sunni bergidik. Terdengar seperti ribuan jiwa yang terperangkap, semuanya menjerit kestongkuan. Ada apa denganku hari ini? Bagaimana aku bisa memikirkan hal-hal seperti itu? Bodohnya aku, untunglah pohon besar itu tidak bisa mendengarku, kalau tidak, aku akan sangat malu. Maafkan aku, pohon jiwa. Sambil menggelengkan kepala, Sunni berdiri dan melanjutkan pendakian. Dia sangat kecewa pada dirinya sendiri.
Setelah semua hal baik yang telah diberikan pohon itu kepada mereka, dia dengan bodohnya meragukan kebaikannya, kebesarannya, keinginannya untuk melahap, selalu rakus, selalu tumbuh kelaparan, lapar, selamanya. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Kenapa dia sampai memikirkan, sebenarnya apa yang dia pikirkan? Sunny mengerutkan kening, gagal mengingat alur pikirannya. Sudahlah, aku di sini untuk mencari buah yang enak untuk Neve, bukan untuk melatih penalaranku. Mendaki semakin tinggi, ia segera meninggalkan area yang telah mereka jelajahi sebelumnya. Tajuk pohon besar itu sangat luas hingga membentuk labirin tersendiri. Cabang-cabang besar tumbuh secara kacau ke segala arah, berbelit-belit dan saling bersilangan, dengan dedaunan lebat yang menghalangi pandangan dan membuat setiap upaya mencari buah menjadi sulit dan memakan waktu. Namun, Sunny tetap bertekad untuk melanjutkan. Dia berpikir bahwa jika dia pergi ke tempat yang lebih tinggi, di mana sinar matahari lebih terik, buah-buahan akan jauh lebih matang. Mereka belum pernah mencoba buah dari cabang yang lebih tinggi. Jika dia bisa menemukan buah yang benar-benar luar biasa, Nevis harus mengubah pikirannya dan meninggalkan pikiran anehnya untuk meninggalkan pulau itu. Lagi pula, buah-buahan ini ajaib. Mungkin dia bahkan akan tersenyum. Merasa termotivasi, Sunny melanjutkan pendakian. Waktu berlalu perlahan. Setelah sekian lama, Sunny akhirnya memutuskan bahwa ia telah mendaki cukup tinggi. Ia tidak yakin berapa jam yang lalu ia mulai mendaki, tetapi dilihat dari rasa sakit di otot-ototnya dan lebar cabang yang terlihat berkurang, ia berada di bagian atas pohon. Sambil menginjak salah satu ranting, dia perlahan berjalan maju dan melihat ke kiri dan ke kanan. Mencari buah-buahan bukanlah hal mudah. Itu membutuhkan pengamatan yang baik dan kesabaran. Dan tentu saja, keseimbangan yang baik. Jatuh dari ketinggian ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Bahkan, itu akan menjadi pengalaman terakhirnya. Dengan saksama mengamati sekelilingnya, Sunny bergerak semakin jauh dari batang pohon besar itu. Ranting-rantingnya bergoyang lembut di bawah kakinya. Beberapa kali, ia melompat dari satu ranting ke ranting lainnya, menyebabkan perubahan melodi gemerisik dedaunan. Di perjalanan, ia melihat beberapa buah yang tergantung. Buah-buahan itu tampak matang dan lezat, tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar istimewa. Dan ia ingin menemukan buah yang paling enak. Akhirnya, Sunny berhasil mencapai titik di mana ranting-rantingnya menjadi sangat sempit dan tipis. Sekarang, ukurannya hampir sama dengan ranting pohon biasa, hampir tidak mampu menopang berat badannya. Namun ia tetap tidak menemukan hadiah yang cocok untuk Nevi. Sunny menatap sekeliling dengan putus asa, merasa sedih. Dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mampu melakukannya. Kemudian, dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Agak jauh darinya, cabang-cabang tepat di atas cabang tempat dia berdiri terpelintir ke bawah, seolah-olah terbebani oleh sesuatu. Namun, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa itu di balik dinding dedaunan yang hampir tak tembus pandang. Sebenarnya, dia hanya menyadari keanehan itu karena keadaan gelap. Di siang hari, warna cerah dedaunan pohon jiwa akan membuat bentuk cabang-cabangnya tidak terlihat. Tetapi dalam penglihatan malam Sunny, semua warna menjadi redup, hampir berubah menjadi berbagai nuansa abu-abu. Menarik, dengan melompat, ia meraih cabang yang lebih tinggi dan menarik dirinya ke atas. Kemudian, dengan hati-hati agar tidak jatuh, Sunny mendekati penghalang dedaunan dan menerobosnya. Dalam prosesnya, ia harus meningkatkan kekuatan dan kelincahannya dengan bantuan bayangan, jika tidak, ia harus berbalik atau jatuh hingga tewas. Akhirnya, dia berhasil melepaskan diri dari lapisan dedaunan terakhir dan melangkah maju. Lalu, Sunny terdiam, matanya terbuka lebar penuh keheranan. Tepat di depannya, tersembunyi dari dunia di celah rahasia cabang-cabang yang melilit, sebuah sarang burung raksasa dan rumit terletak di antara dedaunan merah. Tua, C80 semangat eksplorasi. Sarang itu berbentuk bulat, dengan lubang bundar di tengahnya. Biasanya, sarang seperti itu terbuat dari rumput dan ranting, tetapi sarang ini dibangun dari cabang-cabang pohon besar, yang masing-masing setidaknya setebal lengan manusia. Cabang-cabang ini dipelintir dan dianyam bersama dalam pola yang kacau, menciptakan dinding hitam pekat tanpa celah. Sunny belum pernah melihat hal seperti itu. Burung adalah pemandangan langka di dunia nyata, apalagi burung raksasa. Ukuran pintu masuk sarang itu cukup besar untuk dilewati sebuah truk kecil. Sarang itu sendiri beberapa kali lebih besar. Wow, untuk sesaat, ia merasakan ketakutan, khawatir burung raksasa itu berada di dekatnya. Namun kemudian ketakutannya lenyap. Sarang itu tampak terbengkalai. Sarang itu kuno dan kosong, beberapa bagiannya sudah hampir runtuh. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu sejak ada orang yang berada di tempat tersembunyi dan rahasia ini. Udara dipenuhi dengan perasaan kesepian dan kesunyian. Masuk akal, jika aku saja hampir tidak mampu menembus dedaunan,
bagaimana mungkin monster raksasa bisa melakukannya tanpa meninggalkan lubang besar di penghalang itu? Sunni ragu-ragu, kehati-hatian dan rasa ingin tahu saling bertentangan di dalam hatinya. Di satu sisi, menjelajahi sarang kuno bukanlah ide terbaik dimanapun, apalagi di dalam alam mimpi. Itu menimbulkan risiko besar. Di sisi lain, ini juga bisa menghasilkan hadiah yang besar. Ditambah lagi, bukankah ini sangat menarik? Pada akhirnya, Sunni memutuskan untuk memanjat masuk ke dalam sarang untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa tempat itu aman setelah serangkaian pemikiran yang tak terduga. Dalam keadaan pikirannya yang kacau, Sunni yakin bahwa pohon jiwa adalah makhluk yang agung dan baik hati, yang melindungi mereka dari ancaman mengerikan yang bersembunyi di dunia luar. Jika demikian, bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan pohon besar itu tidak aman? Mendekat ke pintu masuk sarang, ia menyeimbangkan diri di tepi cabang dan mencoba melihat ke dalam. Namun, ia tidak cukup tinggi untuk melihat apapun kecuali bagian dalam atap sarang. Karena posisinya cukup berbahaya, Sunni memutuskan untuk tidak menunda hal yang tak terhindarkan dan melompat, melemparkan dirinya ke atas dan melewati tepi pintu masuk. Sesaat kemudian, ia mendarat di permukaan yang lembut. Bagian bawah sarang tertutup oleh lapisan tebal jaring laba-laba putih yang halus. Waktu telah membuat jaring-jaring itu rapuh dan lentur seperti pasir. Ada begitu banyak jaring laba-laba di sekitarnya sehingga, untuk sesaat, Sunni mengira ia telah jatuh ke dalam kepompong putih raksasa. Tapi tidak, itu hanya sebuah sarang. Dan di sana, di tengahnya, ada sebuah. Sunni berkedip. Di tengah sarang itu, ada sebuah telur. Telur raksasa dan kuno yang tingginya sama dengan dirinya, berwarna abu-abu dan tampak tak bernyawa, seolah-olah telah berubah menjadi batu oleh berjalannya waktu. Sunni sampai lupa bernapas, lalu melihat sekeliling, memastikan tidak ada apapun, dan tidak ada siapapun di sekitarnya. Tapi tidak, sarang raksasa itu kosong dan sunyi, bahkan bayangan pun tidak terlihat dimanapun. Sungguh menarik. Sunni merasa sangat gembira. Perasaan menemukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun kecuali dirinya, membuatnya dipenuhi rasa kagum dan kepuasan yang mendalam. Dia tidak pernah tahu bahwa ada sisi seperti itu dalam dirinya, sisi yang penuh dengan semangat seorang penjelajah. Mari kita periksa benda ini. Berjalan di atas sutra yang lembut, Sunni perlahan mengelilingi telur raksasa itu dan mengamatinya. Sekilas, telur itu tampak terbuat dari batu. Permukaan telur itu berwarna abu-abu dengan berbagai gradasi, yang saling tumpang tindih seperti awan yang bergerak. Pola ini sangat indah, memberikan aura misterius pada telur tersebut. Namun secara keseluruhan, telur itu hanya besar dan halus. Sunni menggaruk bagian belakang kepalanya, lalu melangkah lebih dekat dan meletakkan tangannya di permukaan telur. Seketika, ia merasakan kekaguman yang kuat. Telur itu terasa hangat saat disentuh. Apakah dia masih hidup? Detik berikutnya, Sunni merasakan tarikan aneh yang memengaruhi intinya. Seolah-olah telur itu mencoba mencuri kekuatan hidupnya. Dia menarik tangannya menjauh dan menatap telur itu dengan perasaan cemas yang mendalam. Benda terkutuk itu bukan hanya hidup, tetapi juga mampu menghisap kehidupan dari apapun yang menyentuhnya. Benda itu hanya gagal memakan jiwanya karena satu alasan. Sejauh yang Sunni ketahui, dia adalah satu-satunya makhluk di dua dunia yang tidak memiliki inti jiwa yang sebenarnya. Ia memiliki inti bayangan yang misterius sebagai gantinya. Itulah mengapa kekuatan hidupnya tidak terpengaruh. Fiuh, hampir saja. Melihat telur raksasa itu, Sunni memikirkan cara untuk membalas dendam. Sarang itu, tanpa diragukan lagi, dulunya milik makhluk mimpi buruk yang sangat kuat. Oleh karena itu, keturunannya juga merupakan makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, makhluk itu tidak dapat menetas dan ditinggalkan oleh induknya, ditakdirkan untuk tetap terperangkap di dalam telur selamanya. Atau setidaknya sampai ada orang bodoh yang cukup dekat untuk memberinya sari jiwa dan memberinya kekuatan yang cukup untuk membebaskan diri. Untungnya, aku bukan orang bodoh. Tunggu, mungkin aku memang bodoh. Keputusan-keputusannya belakangan ini sangat aneh. Ia tidak bisa menjelaskan beberapa di antaranya, termasuk yang terbaru ini. Seolah-olah kemampuan berpikirnya telah menurun. Sudahlah, aku tetap lebih pintar daripada sebutir telur. Layaknya seorang penjelajah sejati, dia pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya dan membuat penemuan luar biasa. Dia menemukan makhluk yang sangat misterius dan langka, yang belum pernah didengar oleh manusia manapun. Tentu saja, dia harus membunuhnya. Bukankah itulah inti dari semangat penjelajahan? Setelah memanggil Midnight Sword, Sunni menusukkannya ke permukaan batu telur, menyebabkan percikan api berjatuhan di jaring laba-laba. Bilah tajam itu meluncur tanpa melukai batu, hanya meninggalkan goresan dangkal. Bajingan tangguh,
Telur itu cukup kuat untuk menahan serangan dari senjata awak Kenneth. Jika telur itu sekuat itu, Sunny takut membayangkan betapa kuatnya monster dewasa itu nanti. Itu jelas bukan makhluk mimpi buruk biasa. Namun, dia bukanlah Sleeper biasa. Bayangannya mengalir dari tangannya ke Midnight Sword, mengubah logam yang dipoles pada bilah pedang menjadi hitam dan kusam. Seketika, aura dingin terpancar dari pedang itu, membuatnya terasa cukup tajam untuk membelah dunia. Melangkah maju, Sunny mengangkat sword di atas kepalanya dan menebas ke bawah, memberikan pukulan telak. Diperkuat oleh bayangan, bilah gelap itu menancap ke permukaan batu telur dan membelahnya menjadi dua. Retakan muncul di telur batu raksasa itu saat pedang Sunny menancap ke dalamnya. Kilatan cahaya merah tua yang menyeramkan bersinar melalui retakan, lalu menghilang, meninggalkan kegelapan belaka. Semburan cairan hitam kental mengalir ke jaring laba-laba putih. Dalam keheningan yang menyusul, Sunny mendengar suara mantra yang mempesona. Kau telah membunuh iblis agung, keturunan burung pencuri keji. Bayanganmu semakin kuat. Anda telah menerima sebuah kenangan. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan. Dan aku tidak akan pernah menyerah.